Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, ya apapun ya. Ya gue Fadli, kenalin. Dan gue kebetulan minta Odan buat isi episode ini karena menurut gue temanya cukup relate sama sesuatu yang mungkin bisa gue bagiin gitu ya. Kayak jalan perjalanan gue untuk mencapai dewasaan itu kayak nggak semulus itu gitu. Tapi gue disclaimer dulu, mungkin setiap orang punya jalan terjalnya masing-masing ya buat mencapai kedewasaan. Jadi gue baru lulus gitu kan, dan alhamdulillahnya gue udah kerja juga. Tapi kalau ngomongin masalah jadi dewasa itu terjadinya jauh sebelum gue lulus sih ya. Karena kedewasaan menurut gue bisa terjadi kapan aja, tergantung di mana momennya. Jadi ini cerita gue waktu tahun 2017. Waktu itu gue bikin kesalahan yang cukup berat, cukup besar, sampai mengakibatkan gue harus bukan berhenti, cuti kuliah. Pokoknya itu besar banget kesalahannya. Nah, selama gue cuti kuliah itu, gue nggak tahu. Mungkin memang udah jalannya dari yang di atas. Gue dapat kerjaan. Kebetulan di pekerjaan yang bidang ilmunya sama apa yang gue pelajarin di kuliah. Jadi gue kerja di sana, dan di sanalah menurut gue pola pikir gue, kedewasaan gue terbentuk. Simple banget, ini gue harap orangnya denger ya. Gue dikasih satu analogi sama rekan kerja gue di sana. Dia bilang sesimpel ini, lu gak akan bisa nikmatin soto lu kalau gak ada sambel, kecap, sama jeruk, katanya. Dia sering banget ngulang kata-kata itu. Dari kata-kata itu yang mulai nggak di kuping gue tuh nggak ada apaan sih nih, nggak ada artinya mungkin apa, itu kan. Cuman setelah melalui tahap proses-proses perenungan sih ya, nggak deh. Ya pokoknya selama gue pikir-pikirin, ternyata proses itu, proses kedewasaan kita sendiri yang harus kita cari bumbunya supaya kita bisa nikmatin prosesnya. Dan kalau ngomongin soal bumbu yang gue suka buat nikmatin proses kedewasaan gue sih punya satu favorit ya. Bumbu favorit gue itu adalah jadi level of acceptance gue, atau mungkin tingkat penerimaan gue terhadap segala sesuatu yang terjadi di hidup gue. Jujur aja, waktu gue cuti kuliah itu, gue blaming semua orang atas kejadian itu. Gue mencari pembenaran, dan gue selalu menancapkan di pikiran gue kalau it's not my fault. Nggak salah gue. Orang-orang aja yang mungkin nggak pandai sama gue. Gue denial kalau itu adalah konsekuensi dari apa yang gue perbuat. Sampai akhirnya ketika analogi soto tadi mulai gue dapatkan artinya ya, di situ gue mulai coba buat oke, gue coba terima kalau ini adalah salah gue. Dan efeknya ketika gue menjalani pekerjaan gue selama gue cuti, gue bener-bener happy banget. Dari situlah gue mulai mencoba meningkatkan rasa terima gitu, terima sama apa yang terjadi. Dan secara tidak langsung itu menumbuhkan beberapa hal yang menurut gue mensupport kedewasaan itu sendiri ya. Kayak mungkin manajemen emosi gitu kan, atau ya sekedar pola pikir kalau setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ini klise banget, tapi ini faktanya. Ini fakta kalau kita semua punya jalan masing-masing. Tinggal gimana kita eksekusi, dan ya kita mensyukuri apa yang kita punya. Tuh.
menurut gue itu sih kayak pola pikir dewasa yang timbul cuman gara-gara analogi soto yang sederhana itu. Itu benar-benar merubah dunia gue banget. Dan sekarang akhirnya gue merasa kalau gue udah catch up sama teman-teman gue yang tadinya gue ketinggalan. Gue cuti, mereka masih kuliah. Gue kuliah, mereka udah kerja. Tapi gue selalu berpikir, ya udah, ini jalan gue, ini yang gue lakuin kemarin, efeknya ya ini. Gitu. Dan menurut gue kedewasaan adalah ketika kita bisa menerima dan mengakui, gitu kan. Gue sih apalagi ya, banyak sebenarnya kalau diceritain mungkin kepanjangan, tapi pesan gue, mungkin kalian yang di luar sana banyak yang nggak terima sama apa yang terjadi, atau kalian mungkin merasa hidup kalian gak seharusnya begitu. Coba syukurin dulu aja, coba terima dulu aja. Nanti sisanya biar waktu yang jawab. Dan satu lagi, jangan lupa lu siapin bumbu, lu racik bumbu buat nikmatin soto lu masing-masing. Itu aja. Udah, gue mau pulang, udah macet kayaknya jalanan, tapi hujan lagi. Ya udahlah ya. Ya udah, makasih yang udah denger.